Oke cuy, kali ini kita akan ngebahas sebuah alur film yang berjudul Takedown tahun 2000, dimana film ini berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh seorang hacker yang bernama Kevin David Mitnick, dimana Kevin pernah meretas National Security Agency atau NSA yang merupakan sebuah badan intelijen yang paling rahasia di Amerika Serikat, dan juga perusahaan-perusahaan besar seperti Motorola, Nokia, dan Sun Microsystem. Tanpa berlama-lama langsung saja ke alurnya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria berkumis tipis, ia bernama Kevin. Ia merupakan seorang hacker, bahkan ia bisa dibilang dia ini sesepunya para hacker gitu cuy. Dimana ia pernah membuat US Marshal dan FBI sampai terketar-ketir cuy. Singkat cerita, Kevin bersama kedua temannya lagi nongkrong di diskotik. Kedua temannya itu juga merupakan seorang hacker yang bernama Alex dan juga Lance. Di sini Lance mengajak Kevin dan Alex untuk meretas sistem keamanan dan nomor ponsel di Kodes. Awalnya Kevin dan Alex tidak tertarik dengan ajakan Lance, tapi saat Lance menceritakan sistem SAS, Kevin pun menjadi terlihat goyah, di mana SAS merupakan sebuah sistem yang bisa menyadap sebuah panggilan, mulai dari pemerintahan, FBI, Departemen Kenegaraan, dan intelijen yang lainnya. Meski demikian, Kevin ujung-ujungnya tetap gak mau menerima ajakan Lance, karena baginya ia lebih baik meretas SAS sendirian daripada bersama Lance yang sebenarnya gak bisa dipercaya. Alex yang mengetahui niat Kevin itu, tentu saja ia memperingati sahabatnya tersebut agar tidak percaya dan terbuai dengan idenya Lance. Karena Alex takut kalau itu semua hanyalah sebuah perangkap yang sudah direncanakan oleh Lance dan pihak lainnya, yang bisa saja mengarahkan pada masalah hukum. Namun tak disangka Kevin malah ngotot ingin untuk mendapatkan program itu, karena sejak dari awal Kevin sudah tertarik pada SAS ini. Scene berpindah di mana Kevin melakukan penyamaran sebagai karyawan di sebuah kantor cabang keamanan FBI untuk menyelidiki langsung sistem SAS itu. Dan Kevin pun mendapatkan akses langsung ke sistem SAS ini. Tak cukup sampai di situ, Kevin pun menipu sang perakit sistem itu untuk mengirimkan seluruh informasi dasar terkait sistem tersebut. Lalu ia pun kembali menipu seorang bapak-bapak agar memberikannya akses data kumpulan nomor telepon penting yang bisa mereka gunakan untuk menyadap informasi. Scene berpindah di mana Kevin, Alex, dan Lance kembali nongkrong bareng, dan betapa terkejutnya saat Lance mengetahui bahwa Kevin dan Alex telah berhasil mendapatkan sistem SAS itu. Dari situlah mulai terkuak sedikit demi sedikit kedoknya Lance yang ternyata dari awal memang ingin menjebak Kevin dan Alex. Hal itu dibuktikannya ketika Kevin dan Alex menggunakan sistem SAS itu untuk menyadap telepon Lance. Lance yang saat itu sedang melapor tindakan Kevin dan Alex kepada agen FBI yang bernama Rollins. Lance sama sekali tidak menyadari kalau ia telah disadap, padahal dia juga merupakan seorang hacker yang telah bertahun-tahun menjadi kepercayaan FBI sebagai agen mata-mata. Scene berpindah di mana Alex terlihat bahagia karena mereka baru saja berhasil menggunakan sistem SAS itu untuk menyadap panggilan telepon. Tapi tidak dengan Kevin, dia justru merasa khawatir karena mengetahui bahwa sebentar lagi dia akan ditangkap FBI atas dugaan peretasan sistem SAS. Dan gak lama setelah itu, Kevin pun benar-benar ditangkap. Singkat cerita, setelah 2 tahun berlalu, Alex membaca berita kalau sekarang Kevin telah dibebaskan dari tuntutan FBI atas dakwaan pencurian data sistem SAS. Karena FBI tidak memiliki bukti yang kuat untuk menghukumnya di pengadilan. Tak lama kemudian, Alex menerima pesan dari Kevin yang ingin meminta bantuan, di mana untuk sementara waktu agar diizinkan numpang tinggal di kosannya Alex dulu. Scene berpindah di mana di sebuah kongres kita diperlihatkan seorang pria bernama Sutomu. Dia adalah master fisika sekaligus suhu di bidang keamanan dan teknologi komputer. Sutomo ini merupakan profesor komputer di Universitas California, dan pada kongres ini ia menimbulkan sebuah produk temuannya yang bernama COMDEK. COMDEK ini merupakan modifikasi ponsel bermerek Nokia sebagai alat pemindai komunikasi. Kevin dan Alex yang tak sengaja melihat kongres itu di TV merasa kalau tindakan Sutomo itu hanyalah untuk kepentingan pribadinya semata. Dan untuk membuktikannya, Kevin pun memutuskan untuk menyelidiki Sutomo dan temuannya yang kontroversial itu. Scene berpindah di mana Sutomo yang baru saja tiba di kantor, ia menerima telepon dari Kevin yang ngaku sebagai karyawan Sun Microsystem yang tertarik dengan COMDEK. Namun Sutomo tidak semudah itu tertipu. Ia dengan cermat memeriksa identitas penelpon itu dan ternyata dugaannya benar. Telepon itu hanyalah orang iseng yang mencoba menelponnya. Karena dianggap tidak penting, Sutomo pun menutup teleponnya.
Tidak terima teleponnya tiba-tiba ditutup, Kevin pun kembali menghubungi Sutomo. Dengan kesal, Kevin langsung mengatakan kalau pacar Sutomo yang bernama Julia saat ini masih berhubungan dengan mantannya. Mendengar hal itu, Sutomo sadar dan terkejut kalau penelpon ini bukanlah orang sembarangan. Namun sebelum meresponnya, Kevin lebih dulu menutup teleponnya. Kevin yang masih kesal dengan Sutomo bertekad untuk menghancurkan hidupnya. Sementara itu, Sutomo yang baru pulang langsung bertanya pada Julia soal hubungannya dengan mantannya. Julia pun mengatakan kalau hubungannya dengan mantannya udah lama berakhir, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan jawaban ini membuat Sutomo sedikit lega. Lalu perhatiannya teralihkan dengan kecantikan Julia yang sangat menggoda hingga kemudian mengajak Julia memadu kasih. Saat Sutomo menikmati percintaannya, tanpa ia sadari saat ini Kevin sedang melancarkan aksi balas dendamnya dengan meretas komputer milik Sutomo. Dan tak lama kemudian, Kevin pun memberitahu kalau komputer Sutomo sudah ia retas. Dengan panik, Sutomo langsung mengecek komputernya dan benar saja komputernya sudah diretas sama Kevin. Keesok harinya, Kevin pun merasa puas setelah berhasil meretas komputer Sutomo. Dan dia berharap Sutomo akan menderita karena kehilangan semua data yang ada di komputernya. Kemudian Kevin pun menelepon Alex untuk memberitahu kalau ia baru saja meretas komputer milik Sutomo. Mendengar hal itu, bukannya senang, Alex malah merasa cemas. Scene berpindah di mana Alex saat ini melihat agen FBI yang bernama Gibson sedang berada di depan kosnya. Karena Alex mencurigai kalau percakapan di telepon ini sedang disadap oleh Gibson, ia kemudian dengan cepat mengalihkan panggilan itu ke panggilan telepon tetangganya. Sehingga Gibson tidak bisa lagi menyadap panggilan mereka. Meski sempat kesal karena panggilannya dialihkan, tapi setidaknya Gibson sudah mengetahui sebuah fakta kalau Kevin tinggal bersama Alex. Gibson lalu memberitahu kabar itu kepada atasannya melalui sebuah email, dan langsung saja atasannya itu mengeluarkan surat penangkapan dan mengerahkan semua anak buahnya untuk menggerebek kosan Alex. Namun Kevin yang sudah lebih dulu mengetahui isi email tersebut dan menemukan pembicaraan tentang pencarian alamat Alex melalui email yang telah diretasnya. Alhasil, FBI tidak bisa menemukan Kevin di sana karena Kevin sudah kabur duluan. Setelah mengetahui kalau kosnya Alex benar-benar digerebek oleh FBI, Kevin tidak tinggal diam. Kali ini Kevin membalas dendam dengan menjadikan Gibson sebagai targetnya. Tanpa butuh waktu lama, Kevin langsung ngehack sejumlah layanan yang terhubung langsung dengan Gibson. Dan di hari berikutnya, Gibson mendapatkan laporan kalau Kevin lah dalang dari kekacauan semalam. Gibson yang marah, tanpa pikir panjang, ia pun bergegas mencari keberadaan Kevin. Scene berpindah di mana Kevin sedang mengambil berkas yang berhasil ia dapatkan dari aksinya yang menyamar sebagai Gibson melalui sebuah panggilan telepon. Tapi secara tiba-tiba, Gibson datang untuk menangkapnya, dan untungnya Kevin berhasil lolos dari kejaran Gibson itu. Scene berpindah di mana dalam acara seminar, Sutomo terlihat memperhatikan rekaman ancaman yang ia terima dari telepon. Namun respon dari awak media yang hadir dalam seminar itu sangatlah tidak memuaskan. Bahkan Alex yang hadir di antara awak media itu mentertawakannya. Akibatnya, acara yang seharusnya menjadi forum serius itu harus berakhir lebih cepat. Setelah keluar dari ruangan, Sutomo masih merasa kesal karena seminarnya tidak berjalan dengan baik. Dan di tengah kekesalannya itu, tiba-tiba saja Gibson mendatanginya untuk mengajak Sutomo bekerja sama dalam menangkap Kevin. Karena Sutomo juga sudah muak dengan Kevin, maka ia pun menerima ajakan kerjasama itu. Scene berpindah di mana Kevin memutuskan untuk bersembunyi di apartemen. Hingga saat ini, ia masih berniat untuk menjatuhkan Sutomo. Kevin yang sibuk mengoperasikan laptopnya sambil teleponan dengan Alex, perhatiannya tiba-tiba teralihkan ketika ia menerima sebuah file RAR yang berisi kode pemrograman yang rumit. Kode-kode tersebut begitu kompleks, bahkan Kevin dan Alex kesulitan memahaminya. Kevin pun mencurigai bahwa file tersebut mungkin adalah virus yang dirancang untuk menyerang laptopnya dan mengancam keamanan informasinya. Keesokan harinya, saat di restoran, Kevin pun membaca surat kabar yang memuat berita tentang kebocoran database Sutomo. Namun perhatiannya seketika teralihkan kepada seorang pelayan yang bernama Karen yang juga tampak tertarik dengan berita yang ada di koran itu. Dan karena harus melanjutkan pekerjaannya, Kevin pun mengajak Karen untuk jalan berdua suatu hari. Sementara itu, Sutomo mendapatkan telepon dari Jack yang merupakan seorang pekerja dari bagian layanan cyber. Jack pun mengetahui kalau ia telah menemukan tempat persembunyian Kevin. Mendengar hal itu, Sutomo pun langsung menemui Jack. Setelah melakukan pemantauan intensif terhadap salah satu nomor ponsel selama 2 minggu terakhir, Jack pun mencurigai kemungkinan adanya sambungan khusus yang merugikan kantornya, di mana tagihan teleponnya langsung membengkak.
Dan setelah ditelusuri, ternyata itu adalah ulah Kevin, dan dari situlah Jack akhirnya tahu kalau saat ini Kevin sedang bersembunyi di dalam apartemen. Sutomo kemudian memulai penyergapannya di apartemen Kevin bersama dengan pihak kepolisian setempat, dan Kevin ternyata menggunakan nama baru yaitu Brian John. Namun upaya penangkapan mereka itu lagi-lagi gagal karena Kevin sedang tidak berada di sana. Ternyata Kevin sedang berkencan dengan Karen di tempat lain. Scene berpindah di mana Kevin yang kembali ke apartemennya, ia melihat banyak petugas kepolisian dan ia bahkan berpapasan dengan Sutomo. Awalnya Sutomo tidak menyadari, tapi setelah Kevin berjalan cukup jauh, barulah Sutomo tersadar kalau ia baru saja melewati berpapasan dengan Kevin. Dan dengan secepat kilat, Sutomo langsung mengejarnya. Dalam aksi kejar-kejaran itu, Kevin tertabrak sebuah mobil hingga membuat kakinya terkilir dan membuatnya tidak mampu untuk berlari. Dan beruntungnya ia bertemu pria bertubuh kekar yang sedang berjalan di depannya, dan seketika itu Kevin mempunyai ide. Secara tidak terduga Kevin malah berteriak dengan menuduh Sutomo mencuri uangnya. Tindakan ini memicu kemarahan dari kedua pria bertubuh kekar itu. Mereka pun langsung mengejar Sutomo dan kejadian ini dimanfaatkan oleh Kevin untuk kabur. Scene berpindah, terlihat Sutomo yang merenungi harinya yang apes karena ia dikebukin oleh kedua pria kekar itu. Meskipun belum berhasil menangkap targetnya, ia tetap bersemangat untuk melanjutkan perencananya. Sementara yang terjadi dengan Kevin setelah lolos dari kejaran Sutomo, ia memutuskan untuk pergi ke Universitas North California. Ia berencana untuk menggunakan ruang komputer kampus tersebut untuk meretas komputer Sutomo. Ketika Kevin berhasil masuk ke dalam ruang komputer menggunakan nama samaran, hal ini tidak luput dari perhatian Sutomo dan pegawai lainnya. Akhirnya mereka langsung menggunakan kesempatan ini untuk merekam aktivitas Kevin dan menjebaknya dalam fitur chat. Kemudian mereka melacak lokasinya, meskipun sulit dilacak karena IP yang berubah-ubah, akhirnya lokasi Kevin pun berhasil terungkap. Setelah Kevin mengakhiri percakapannya dalam chatting, Sutomo dan timnya mengetahui bahwa Kevin sedang berada di North California. Hal ini meyakinkan mereka untuk segera menangkap Kevin. Saat ini Kevin berada di sebuah kos-kosan. Ia lalu menghubungi Alex untuk memberitahu kabarnya dan meminta bantuan Alex untuk mendapatkan akses ke pusat komputer agar bisa mendapatkan enkripsi dari file tersebut yang selama ini belum berhasil diselesaikan. Dengan bantuan Alex, Kevin pun berhasil mendapatkan akses ke inti komputer di ruang komputer itu. Besoknya, Kevin yang menyamar sebagai seorang teknisi akhirnya berencana menyisipkan virus kepada pusat server yang kemudian menyebar ke seluruh komputer dan laptop para mahasiswa. Hal ini dilakukan agar ia dapat bekerja dengan mudah menggunakan komputer pusat untuk mengenkripsi pada komputer pusat tersebut. Di tempat lain, Sutomo dan Julia mulai mencari keberadaan Kevin berdasarkan penelusuran koordinat nomor ponselnya. Mereka akhirnya berhadapan dengan anggota kepolisian Carolina yang menganggap Sutomo sudah sangat lancang karena sudah ikut campur dalam kasus ini, yang seharusnya ini menjadi kasus dan tugas dari polisi. Namun karena upaya Sutomo tersebut, kepolisian Carolina berhasil menangkap Kevin di kosnya. Aksi penangkapan ini menjadi viral di berbagai media. Saat ini Kevin didakwa sebagai dalang di balik pencurian informasi penting dan juga buronan FBI selama 2 tahun. Sutomo juga disebut sebagai sosok yang berjasa karena berhasil menemukan keberadaan buronan ini. Setelah penangkapan Kevin, hidup Sutomo dan Julia kembali tenang. Namun saat Sutomo akan mengambil uangnya di ATM, tiba-tiba saja saldonya ludes. Dan tak lama kemudian di layar ATM menampilkan pesan dari Kevin yang berjanji akan mengembalikan uang Sutomo asal ia mau membebaskan lebih dahulu dari penjara. Melihat itu, Sutomo dan Julia hanya bisa bengong dan filmnya pun berakhir.